Pagar Kehidupan. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Sebuah hal yang paling membahagiakan adalah ketika kamu sadar gak sih bisa tersenyum-senyum sendiri. Iya, memikirkan kisah hidup yang kok lagi-lagi sama dengan apa yang sedang kamu tonton atau dengar ya di video-video Pagar Kehidupan, termasuk juga yang satu ini. Halo, apakah kamu adalah sahabat saya di Pagar Kehidupan yang merasa aneh? Merasa anehnya tuh kayak, saya kok kerasa gak normal ya mas semenjak nonton Pagar Kehidupan? Loh kenapa? Saya jadi suka senyum-senyum sendiri, bahkan kadang-kadang ketawa-ketawa sendiri, sampai dikira saya tuh orang yang lagi nonton apa gitu loh. Padahal mah bukan film lucu, tapi saya ngerasa kok ini konten seolah-olah udah deket banget sama saya. Nah kayak kamu sekarang tuh udah mulai senyum-senyum sendiri, berarti udah rindu ya. Rindu dengan materi emas Pagar Kehidupan seperti biasa menemani waktu kamu di dalam tidur atau bahkan sedikit lagi mau kerja atau beraktivitas nih bagi kamu yang menontonnya pagi. Jadi sekarang saya doain dulu kamu ya, diri kamu sebagai sahabat saya baik yang sudah lama kenal maupun yang baru, diri kamu bahagia terus ya, ketawa terus. Nggak apa-apa dianggap seperti orang yang sedikit orgil gitu ya, kurang waras, tapi selama ada Pagar Kehidupan nggak apa-apa dong. Karena kan ketidakwarasan kita itu membuat kita jadi bahagia di masa depan. Kayak kamu tuh, lebih bahagia kan sekarang? Alhamdulillah. Nah, sekarang tanpa banyak basa-basi teman-teman, izinkan saya langsung membedah diri kamu sebagai seorang sahabat. Bagaimana caranya menjadi orang yang rezekinya lebih bagus, tapi dengan cara yang tidak masuk akal, lucu, tapi kok begitu dipraktekin ini benar. Ya, jadi kamu siapkan diri kamu untuk terperang heran, karena kok Mas Aryan bisa lagi-lagi memikirkan hal aneh seperti ini. Namun coba sambil dipraktekin dikit-dikit ya, karena ini sepertinya di masa lalu kamu juga pernah kok melakukannya, tapi gak sadar aja. Oke? Ini seru nih, dengerin deh. Teman-teman, sekarang saya mau tanya sama kamu, langsung jawab dalam hati atau jawab di komentar juga boleh nih, biar komentarnya rame nih, seru ya. Menurut kamu, yang membuat seseorang rezekinya itu bagus, jawab ya, kerja keras atau keberuntungan? Saya ulangi pertanyaan saya, jawab tidak usah takut salah, gak usah pakai teori ini, teori itu, lupakan semua pelajaran di sekolah yang kita pelajari. Saya tanya serius, tanpa harus kamu takut merasa salah. Yang membuat rezeki seseorang itu bagus, dari apa yang kamu lihat, itu apa sih? Apakah benar kerja keras atau justru adalah keberuntungan? Wah, ini menarik nih pertanyaannya, bener nggak? Iya kan? Kenapa menarik? Karena ini pertanyaan yang ada di dalam benak kita lagi. Unek-unek kamu pun pernah bertanya pertanyaan ini kan, tapi takut. Kenapa? Takut dianggap seperti seolah-olah kita ini orang aneh. Nggak apa-apa, di Pagar Kehidupan semua pertanyaan itu nggak ada yang aneh. Tanyakan aja kepada saya di dalam hatimu, kita ngobrol bareng di dalam hati, dari hati ke hati. Jawab deh, orang menjadi sukses, rezekinya bagus, itu beruntung atau kerja keras? Apa? Kerja keras? Yakin? Oke. Bagi kamu yang menjawab kerja keras atau 50-50, kerja keras juga mas, beruntung juga, sekarang saya pengen kamu lihat kisah hidup kamu ya. Nggak usah pakai teori ini, teori itu, lihat kisah hidup kita sendiri, mau nggak? Nah sekarang lihat deh, diri kamu selama ini kurang kerja keras apa sih? Kita bicara bukan cuma soal uang ya, kita bicara soal karir, kita bicara bahkan soal jodoh. Bukankah di saat kamu kerja keras untuk mencari jodoh, jodoh kamu malah makin jauh? Halo? Tapi anehnya kenapa teman kamu yang, maaf nih, secara fisik kayaknya biasa-biasa aja gitu, nggak lebih cantik atau nggak lebih ganteng dari kamu gitu ya, tapi jodohnya ada aja gitu, bagus lagi. Aneh ya, padahal dia nggak kerja keras, enggak, biasa aja gitu mas, tapi kok kayaknya seolah-olah dia ada aja gitu jodohnya. Soal uang juga sama kan? Pernah nggak ngelihat orang yang rezekinya tuh soal uang gampang banget? Ada aja gitu uang buat ini ada, uang buat itu ada, sampai hutang-hutangnya pun ya alhamdulillah aja gampang terlunasi. Tapi bagaimana dengan kamu? Kayaknya diri kamu bukan orang yang males deh. Diri kamu bukan orang yang pasrahan,
bukan orang yang bisa termasuk kaum rebahan, bukan ya. Diri kamu malah kebalik, orang yang kerja keras terus, tapi kok maaf nih selalu kalah sama teman-teman kamu, orang-orang di sekitarmu yang secara kerja kayaknya nggak lebih keras dari kamu. Nah sekarang untuk mengobati diri kamu, kalau udah capek, ikuti perkataan saya mau ya. Dengerin saya baik-baik, ini fakta nih. Kerja keras itu hanya milik orang yang udah capek untuk bahagia. Saya ulangi, dengerin dulu. Jangan marah, jangan protes, dengerin dulu video ini sampai habis karena ini keren banget. Ikuti saya, kerja keras hanya milik orang yang udah capek untuk bahagia, titik. Waduh, ini kalau didengerin sampai sini aja nih bakal bingung nih, mas bentar nih. Ini maksudnya apa sih? Jadi kerja keras itu bikin saya nggak bahagia. Oke, sekarang sampai sini dulu, lihat diri kamu. Kita nggak usah pakai teori ini, teori itu nggak usah ya. Kita lihat diri kita sendiri, mau ya? Oke. Diri kamu kerja keras nih, bahagia nggak? Halo? Kerja keras pengen dapetin hati yang kamu, orang yang kamu cinta, dapat nggak? Dapat nggak? Nggak dapat. Capek. Oke. Bahagia nggak? Enggak mas. Oke. Diri kamu yang pengen dapat banyak uang, kerja keras banting tulang, dapat nggak tuh duit? Dapat. Seperti yang kamu harapkan? Tidak. Bahagia nggak? Enggak mas. Nah, sekarang kita kurang bukti apa lagi? Makanya saya bilang pagar kehidupan itu bukan teori. Ini fakta, ini relate kenyataan. Cuman masalahnya kamu mau nggak menerima kenyataan atau nggak mau menerima kenyataan. Kalau tidak mau menerima kenyataan, pagar kehidupan bukan buat kamu. Bener nggak nih teman-teman ya kan? Coba sahabat pagar kehidupan yang udah nonton pagar kehidupan berulang kali dan ketampar, diri kamu berubah di saat kamu mulai menerima kenyataan kan? Pagar kehidupannya agak nampar nih, tapi tamparannya itu cuman karena kita menyadarkan bahwa iya ya mas, kenyataan tuh nggak selamanya seindah yang kita pikirin. Nih pagar kehidupan tuh cuman membangunkan saya dari tidur mas. Suka nggak suka, terima nggak terima, ya ini yang bener. Buktinya sekarang lihat. Tadi saya buktikan, diri kamu sudah kerja keras, nggak bahagia. Nah cuman jangan berhenti di situ. Kalau berhenti di situ jadi sesat. Kenapa? Karena bukan berarti saya melarang kamu untuk berkarya atau bekerja dengan cara yang benar. Nah ini yang saya ingin ajarkan kepada kamu, sebuah ilmu sederhana, yang mana dengan ini seizin Tuhan, insya Allah jodoh yang kamu cari itu datang. Bukan kamu yang nyamperin, tapi dia yang datang kepada kamu. Uang yang kamu cari tanpa harus kamu banting tulang kok dibanting-banting. Uang itu datang pelan tapi pasti dalam jumlah yang ideal. Tanpa harus kamu menangis-nangis, tanpa harus kamu mengorbankan waktumu terlalu banyak. Mau tahu caranya? Oke, siap ya. Gini. Teman-teman, kalau diri kamu pengen mendapatkan sesuatu, pertama tanyakan dulu ke diri kamu. Apakah hal yang aku cari itu, hal yang aku kejar itu, membuat aku bahagia nggak? Saya ulangi, sebelum kamu punya goal atau tujuan, tanyakan dulu ke diri kamu sendiri, apakah goal atau tujuan hidup saya itu benar-benar sudah saya yakin nih bikin saya happy atau tidak? Bikin saya bahagia nggak? Kenapa? Karena kuncinya teman-teman, dengerin baik-baik. Kita akan mendapatkan kebahagiaan kalau kita melakukan usahanya dengan rasa bahagia. Itu dia. Saya ulangi, untuk bisa mencapai rezeki terbaik dalam hidup kita, kuncinya diri kamu, diri kita harus bahagia dulu di dalam melakukan prosesnya. Ingat, ini yang orang tuh banyak salah paham. Mas, kata orang, kata buku yang saya baca, kita harus bahagia dulu ya mas, untuk bisa menarik rezeki, untuk bisa menarik jodoh yang terbaik seizin Tuhan. Yes, itu benar. Cuman mereka nggak tahu bahagianya tuh seperti apa. Bahkan kamu juga nggak tahu bahagianya tuh kapan. Apakah saya perlu ketawa terus setiap hari mas? Terjadi kayak orang gile dong. Apakah saya harus senyum terus? Ntar bibir saya keseleo dong mas.
Gitu ya mas? Enggak. Lah terus gimana caranya supaya saya bisa bahagia? Nih, catat baik-baik di dalam kepala kita, di dalam hati kamu. Kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang luar biasa di dalam hidupmu, gunakan cara apapun. Ingat, gunakan cara apapun untuk membuat dirimu bahagia ketika melalui proses. Saya ulangi, untuk bisa mendapatkan hasil yang oke punya nih hukum semesta nih ya, percaya atau enggak ini benar. Untuk bisa mendapatkan apapun yang terbaik untuk diri kamu seizin Tuhan, selain kamu berdoa, usahalah dengan cara yang membuat kamu bahagia. Kalau nggak percaya, lihat kakek nenek kita. Ini terutama yang tinggal di desa atau di kampung nih. Mereka itu kalau kerja jarang banget dengan pikiran negatif. Lihat kakek nenek kita deh, terutama yang tinggal di desa-desa nih, kamu nih. Kakek nenek kita tuh kalau pergi ke sawah atau pergi ke laut, lihat betapa happy-nya mereka. Ada yang sambil mendendang-dendangkan lagu Jawa kalau orang Jawa, betul gak? Cara itu yang membuat mereka jadi bahagia. Cara itulah yang membuat mereka secara sadar atau tidak sadar, rezekinya ada aja. Itu loh yang membuat mereka akhirnya bisa membesarkan anak-anaknya yang jumlahnya anak-anaknya tuh banyak. Orang zaman dulu kan anaknya banyak ya. Tapi bisa aja gitu dikasih makan, bahkan disekolahin sampai pada sukses. Kenapa? Karena mereka melakukan ilmu ini. Masalahnya zaman sekarang kita nih sok pinter. Mentang-mentang sudah sekolah, sudah punya ijazah SMA, S1, S2, bahkan S3, ngerasa bahwa nggak perlu lagi pakai cara leluhur kita. Akhirnya kita di atas meja merengut aja. Di atas meja kita sedih aja. Udah nggak tidur semalaman. Dasarnya apa? Kerja keras mas, pret. Loh kok pret? Buat apa? Buat apa kerja keras yang tidak dilandasi kebahagiaan? Ujung-ujungnya cuma bikin kita stres. Kamu nggak boleh begitu. Diri kamu harus berhenti dengan cara yang seperti itu. Lakukan cara yang dilakukan oleh leluhur kita. Bahagia dulu dalam berusaha. Nah sekarang saya ingin mengajarkan beberapa trik. Trik apa? Trik yang bisa kita lakukan untuk membuat diri kita bahagia secara instan di dalam melakukan usaha apapun yang sedang kita usahakan. Jadi gini teman-teman, lakukan trik-trik ini sambil kamu berusaha. Misalnya, kamu lagi cari jodoh, ya udah, sambil kamu membuka diri dengan lawan jenismu, sambil kamu bikin diri kamu happy pakai trik ini. Jelas? Kalau kamu yang lagi cari kerja, sambil kamu terus juga cari kerja, sambil kamu mungkin berdoa terus sama Tuhan, selesai berdoa gitu ya, kamu nikmati hidup kamu dengan cara trik ini. Dan bagi kamu yang berdagang, berbisnis atau berkreasi gitu ya, setelah kamu berdoa, sebelum berkarya atau bekerja, kamu lakukan hal ini dulu supaya kamu bahagia baru bekerja atau berkreasi. Jelas ya? Jadi sekarang kamu udah tahu di mana letak kamu melakukan ini. Paham? Nah, sekarang kamu boleh catat atau boleh kamu nonton lagi nih video ini berulang kali. Karena ini ada trik-triknya. Oke? Trik bahagia instan untuk mengundang kebahagiaan datang sehingga rezekimu membaik. Yang pertama, berdendanglah lagu yang paling kamu sukai dan bikin happy. Ingat teman-teman, dendangkanlah lagu yang bikin kamu happy, bukan lagu patah hati, bukan lagu depresi. Ini yang bahaya nih. Terutama pendengar pagar kehidupan yang baru-baru belum paham nih bahwa lirik lagu itu adalah doa. Setiap kamu menyanyikan lirik lagu yang artinya negatif, jangan heran hidup kamu tiba-tiba persis seperti lirik yang sering kamu nyanyikan itu. Bener gak? Wahai kamu yang sering patah hati, apakah kamu sering menyanyikan lagu patah hati? Nah itu doa tuh. Bagi kamu yang hidupnya penuh dengan kebencian, lihat lirik-lirik lagu yang kamu sering nyanyikan, apakah lirik lagunya penuh dengan kebencian? Persis ya? Persis. Nah itu bukti lirik sebagai doa. Stop, cari lagu yang positif, kamu nyanyikan, kamu dendangkan. Itu yang pertama. Yang kedua,
Mulai sekarang kalau bisa kamu cari deh, entah akun YouTube atau akun Instagram, akun TikTok gitu ya, yang kamu tahu konten-kontennya tuh lucu. Kalau saya suka nonton konten-konten kompilasi perilaku orang-orang yang lucu, kan suka ada tuh di YouTube ya. Nah, kamu cari deh, kamu subscribe dia. Kenapa? Ketika kamu mau kerja atau mau berusaha, berkarya, tonton dulu video-video mereka yang bikin kamu ketawa dan happy. Ya, dengan kamu banyak ketawa sebelum berkarya, kamu sudah bahagia tuh. Dan itu energi yang bagus untuk memulai usaha. Itu energi yang bagus untuk kamu berjuang apapun yang sedang kamu perjuangkan. Itu fakta. Ya, jadi sekarang coba abis nonton video Pagar Kehidupan, kamu cari channel-channel apa sih yang lucu. Ingat ya, lucu. Lucu, bukan bikin kamu jadi gibah. Bukan bikin kamu jadi malah ngomongin orang. Bukan bikin kamu malah jadi ngiri. Jangan. Channel lucu yang bikin kamu kalau nonton ketawa sendiri. Siapapun dia, subscribe. Tonton dia sebelum kamu berkarya. Gampang kan? Gampang. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini juga terakhir tapi penting banget. Hargailah waktu subuh kamu seperti seolah-olah subuh itu adalah harta karunmu yang paling mahal. Artinya apa? Gini teman-teman. Apapun yang kamu lakukan kepada waktu subuhmu, itu akan mempengaruhi satu harimu di hari itu. Saya ulangi, apapun yang kamu lakukan kepada waktu subuhmu di hari itu akan mempengaruhi hidupmu seharian di waktu itu. Coba deh sekarang kamu rubah kebiasaanmu di waktu subuh. Saya kasih tahu ya, sebaik-baiknya subuh adalah waktu subuh yang dimanfaatkan untuk berdoa kepada Tuhan atau meditasi. Mandi dengan air dingin, itu seger banget. Ya, nggak usah takut sakit, nggak akan sakit. Mandi pakai air dingin di waktu subuh itu justru bikin sehat, boleh dicoba. Dan yang ketiga, kamu nikmati waktu subuhmu setelah mandi, setelah beribadah, minum kopi. Waduh, itu enak banget. Apapun yang kamu lakukan kepada waktu subuhmu, kalau itu positif banget, jangan heran harimu di hari itu seizin Tuhan pun jadi positif. Ya, itulah kenapa banyak orang yang paham, dia lebih suka bangun subuh. Karena dia tahu rezeki itu dimulai dari bagaimana cara kita memperlakukan subuh. Sekarang lihat diri kamu. Sehebat apa kamu membuat subuhmu positif selama ini? Kalau baru tahu sehebat apa sih ternyata waktu subuh, baru tahu gara-gara video ini, bagus, praktekin deh. Buat subuh kamu jadi istimewa. Maka di hari itu kamu pun akan menjadi orang yang merasa istimewa. Gak percaya? Praktekin, ini benar. Dan bagi kamu yang sudah mempraktekannya, terutama yang waktu subuh, coba kamu sharing di komentar dong supaya teman-teman kita tahu nih seberapa istimewanya sih kebahagiaan yang bisa kita rasakan kalau kita bisa memperlakukan waktu subuh dengan baik. Ini benar ya, ini fakta. Teman-teman, video ini sederhana, tapi akan saya buat lebih dalam lagi kalau kamu seandainya mau menjadi member. Jadi kalau kamu suka dengan materi ini, coba kamu join jadi member ya. Caranya gimana mas? Kalau kamu belum subscribe, subscribe dulu. Nanti tombol subscribe-nya berubah jadi gabung atau join. Kamu join aja gabung, itu murah sekali. Dan nanti kita akan bahas materi ini lebih dalam ya. Tapi materi ini aja udah oke punya. Tapi kalau kamu suka ini, kamu pasti suka dengan materi member dari saya. Bahagia terus ya, karena bahagia itu gratis. Yang gak gratis, pikiran kita yang mempersulit hidup kita sendiri. Bener gak? Masih ada saya, Aryan Surya, sahabat baik kamu selalu dari Pagar Kehidupan. Tetap keep the spirit, keep sharing, and keep loving. Bye-bye. Kamu suka dengan video ini, berarti kamu suka juga dengan buku saya. Ada di keranjang kuning ya.